boleh sebut merek, maksud gue adalah lu pulang dari kantor, lu jangan pulang ke rumah dong, lu wartawan, lu harus bergaul. Lu misalnya pernah ada tren kopi, ya lu harus sekolah kopi dong. Kamu tahu siapa yang orang penting di kategori itu. Wow. Jadi lu kalau nyari narsum nggak salah, kan? Maksudnya lu kalau nanya siapa yang ini, lu harus punya, lu harus bisa validate, bener nggak orang itu orang yang paling tepat gue wawancara. Kalau lu nggak gaul kan, ya lu nggak tahu bener apa enggak gitu. Gue nggak ngelihat kayak laki dan perempuan karena akhirnya minat kita menjadi sama, isu-isu atau concern yang kita rasakan menjadi sama, sehingga sebetulnya di industri itu menjadi tidak penting laki atau perempuan, kecuali misalnya kayak kalau lo di dapur gitu kan, misalnya fisik itu misalnya berbeda ya laki dan perempuan dengan sendirinya gitu, lo kalau di dapur kan pasti endurance itu pasti beda gitu. Ketika gue berada di lapangan bisa ketemu dengan orang-orang yang sebetulnya bisa mengisi ekosistem itu, kita menjadi setara. So it's very important for you, jangan takut dengan hal baru. Nah, banyak banget perempuan itu takut masuk ke zona yang baru. Lo juga harus bisa mengontrol emosi, dan lo nah misalnya di dunia F&B ini banyak banget yang lebih banyak kayak laki-laki dinominasi kalau chefs gitu ya gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa ngobrol frekuensi mungkin dengan chef-chef tempat ini terutama laki-laki. So you have to have a knowledge yang benar-benar bisa nge-backup lo dan membuat lo sejajar dengan narasumber lo. Akta ini juga memiliki kuratorial yang cukup ketat, dan itu menguntungkan bagi UMKM kami, teman-teman kami, karena mereka juga belajar ya caranya difilter orang, dinilai orang, cara menghadapi konsumen yang premium market. Maksudnya dengan harapannya ketika mereka udah masuk ke upscale premises seperti itu bakal mudah mereka membawa premis-premis yang lainnya. Selamat datang di episode pertama Rupa-Rupi Cerita Perempuan di Dunia F&B bareng aku, Dina, ibunya Jungla, dan Joan, foundernya O-Pepper. Oke, Sister Fish dulu dong kita. Boom. Oke, hari ini kita punya tamu pertama. Inspiratif banget. Parah. Ya. Terus udah gitu Wah. sangat-sangat baik hati banget karena dia mau ke Bandung. Malah datang lebih pagi dari Datang lebih pagi dari host ya. Dan alhamdulillah mandiri dan independen karena host, terus punya makeup artist sendiri, maksudnya tangan sendiri. Iya. Aduh. Terus fashion stylist sendiri, lengkap banget. Aku seneng banget datang ke sini akhirnya. Mari kita sambut aja lah kali. Yes. Coba tepuk tangan dong ini buat Tria Nur Agustina. Widih. Terima kasih, Ce. Makasih banget ya Cece udah datang ke sini. Oke, kamu mau Aku sambil bawa air kali ya. Iya, Ntar kita tolong aus. dong. Iya, gimana? aus nanti. Soalnya ini isinya adalah Ada dari esnya. mata air Aku sambil. ketujuh, dan kita punya gelas. Jadi kalau di Jumlah ini dari bawah lemarinya. Jadi kita kan kalau nge-surfing itu kan langsung. Jadi lemari saya ini di bawah ini adalah gudang logistik. Ini gelasnya buat Ria, biar beda sendiri ya pakai ini. Ini Thank aku tuh. you. Oke. Terima kasih, Cece. Oke, kenalan dulu dong. Langsung cerita dulu dong. Jadi aku short introduction dulu ya. Nanti Cece bisa cerita lagi ke teman-teman. Jadi ceritanya kita manggilnya ini Cece, tapi nama panjangnya adalah Tria Nur Agustina. Lulus dari Trisakti School of Tourism dari tahun 2004. Jadi ini beliau sangat senior karena meniti karirnya pertama kali di majalah Santap, terus langsung mulai meniti karirnya di Femina Group tahun 2009. 2006, oke, di 2006. Kok berarti kalau kayak gitu googlingnya salah? Di Google tahun 2009 doi, harus dikonfirmasi ya. Jadi tolong ya, ada lowongan pekerjaan untuk ngurus talent ya, buat ngebantu pekerjaan kita. Buat bagian riset dulu ya. Iya, riset dulu ya. Dan sekarang udah 20 tahun berarti jadi jurnalis Boga. Dan Tria mulai merawat IP Jakarta Dessert Week atau Dessert Week ID dari tahun 2019 dan dapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menjadikan Dessert Week sebagai karisma event Nusantara pada 2021. Gila, love banget. Nah, itu jenis event-event di seluruh Indonesia yang dipilih oleh Kemenpar yang kira-kira bisa meningkatkan pariwisata dan menjadi sebuah bentuk festival kreatif gitu ya.
sebagai cara untuk menikmati berbagai kota di Indonesia dan kami salah satunya. Jadi seneng banget nih. Bandung ada juga festival di Bandung yang ikut lolos juga dari Kemenpak. Pokoknya seneng banget dengan dukungan pemerintah sekarang sama industri festival kreatif. Oh, terima kasih. Oke, ceritain dong sehari-hari nih aktivitasnya Anda apa ya sebagai jurnalis boga. Jadi pokoknya intinya kalau Jaya ini undangan meliputnya panjang, banyak banget gitu kan. Paling baru tuh kemarin yang kamu lihat lagi ngapain, Doi? Sama Chef David Bulut di Singapura. Itu amazing banget. Coba ceritain dong sehari-hari sebenarnya ngapain aja sih? Oke, sehari-hari saya ya karena saya wartawan ya, saya jurnalis boga gitu. Of course tentu urusannya banyak dengan mencoba makanan baru ya kan, namanya kalau kita news media kita membawa sesuatu yang baru, if not you have no value gitu kan. So makanya sekarang persaingan itu menjadi ketat kita dengan social media gitu kan. Sementara gimana kita menyajikan berita yang paling cepat, sementara kalau di media tetap ada proses-proses yang harus kita lewati sebelum berita itu roll out keluar gitu. Anyways, ya itu tadi jajan-jajan, mencoba makanan baru. Dan tentunya ada bagian tulis-nulis di belakangnya, tapi sekarang website ya kita cenderung digital base ya. Digital gitu ya. Kita bisa belajar untuk menulis lebih concise ya, lebih ringkas ya. Jadi lebih banyak waktu jajan-jajan. Gitu ya. Pertanyaan kemarin aku sih, fun fact-nya. Iya, boleh. Kalau paling maksimal dalam waktu seminggu tuh bisa nyoba berapa makanan, Cek? Okay. Untungnya SDM kami banyak ya. kalau cuman saya. Tapi lumayan banyak ya, karena kalau kami base di Jakarta, industri restoran kenapa kayak setiap hari kali buka gitu ya. Cepet banget ya. Betul. Tapi kan kita tentu kalau media kita punya segmentasi pasar di mana mana yang cocok-cocok buat tempat makan, cocok buat audiens kita. Ya kan menjadi sia-sia aja kita mendapat teman tapi memang bukan segmen kami. Misalnya kalau di media kami, kalau saya di media kami ada juga yang namanya media namanya Gadis. Nah, Gadis itu cocok buat tempat yang lebih hype, kekinian gitu ya. Jadi makanannya juga sesuatu yang very viral, very TikTok gitu ya. Dan kalau Femina karena saya lebih banyak di Femina tentu tujuan restorannya ya, jadi lebih disaring untuk market yang lebih mature gitu ya. Jadi walaupun misalnya harus makan banyak gitu ya, tapi restoran-restoran yang untuk usia matang ya, usia matang ini udah lebih masuk ke kategori yang fine ya. Jadi produksinya bagus gitu ya, bahan bakunya bagus, tekniknya juga fine, bagus lah gitu. Jadi sebetulnya apa yang kita makan juga sebetulnya nggak terlalu kayak junk food ya gitu ya. Jadi very menyenangkan lah tujuan-tujuan restoran yang harus saya coba. Jadi pokoknya aku senang banget kalau ke Jakarta punya kurator langsung, ya kan? Cing yang lagi happening apa? Cing yang enak apa gitu? Udah langsung sama source-nya, sumbernya. Nah, sama yang akan kita omongin di podcast kali ini. Kita akan bertanya sama Cetria tentang landscape industri F&B masa kini secara nasional dan lokal ya, Jakarta khususnya. Secara Anda kan anaknya Jakartaan banget kan, jadi supaya kita di kota-kota lain bisa dapat referensi yang lumayan oke lah langsung dari sumbernya yang legit. Sama satu lagi tentang gimana sih caranya akhirnya melahirkan event yang bisa jadi IP. IP itu singkatan dari intellectual property. Itu kan beneran kayak bagaimana kreativitas itu bisa sebenarnya, akhirnya aku percaya kreativitas yang disebut kreatif adalah yang bisa menghasilkan uang. Betul nggak? Ya kita jangan cuma jadi gudang IP tapi nggak ada hasil ya. Iya kan? Maksudnya kayak ide kreatif tapi nggak bisa dimonetizing gitu. Jadi ide yang kreatif itu adalah yang bisa dimonetizing. Kenapa? Karena orang-orangnya pasti kreatif personnya juga harus dalam good mood kan, itu kan kalau good mood kan kesejahteraannya oke. Jadi pasti itu berhubungan sama bisnis, bener nggak? Oke, jadi kita akan mulai bertanya-tanya tentang wawancaranya sama Tria langsung. Siapa yang mau mulai? Kita dulu deh. Aku dulu ya kalau gitu ya. Oke, aku mulai sekarang nih ya. Oke nih, kita mumpung kan konsepnya rupa-rupi cerita perempuan di dunia F&B. Oke, mau ceritain dong yang pertama kali akhirnya memulai karir sebagai jurnalis Santap dan Femina awalnya gimana sih? Oke, saya tuh sebetulnya sekarang udah 20 tahun di dunia media ya gitu. Gila, 20 tahun.
Ini sebetulnya justru nggak sengaja juga, gitu. Saya nggak sengaja, saya lulusan perhotelan. Di saat itu 20 tahun lalu mimpi mostly semua, apalagi cewek-cewek ya, cewek-cewek perhotelan pengen kerja jadi pastry chef ya. Bikin semua kue-kue Prancis lah seperti itu ya. Oh, iya. Cuman karena badan saya kecil gitu, dan mereka lihat, oh ini anak kecil kok tapi bisa ngomong ya gitu. Bisa bahasa Inggris bisa, bahasa Dayak bisa. Oke, kamu kita taruh di depan. Jadi kalau di hotel tuh front of the house gitu ya. Lu jangan di dapur, depan aja. Nah, akhirnya justru di situ jadi mengasah cara saya ngobrol sama orang, kan saya harus nge-greet tamu-tamu dan segala macam gitu. Jadi saya sempat bekerja di industri perhotelan itu waktu itu dulu di Kempinski yang sekarang adalah Ayana ya. Kebayang mungkin teman-teman hotel yang sudah zaman lama tahu itu ya. Itu tahun berapa tuh Kempinski yang sekarang di Bundaran HI itu dulu di dekat City Walk Sudirman. Itu berapa Yes. tahun berapa tuh? Medio tahun berapa? Aduh, Buat Gen Z dia bisa ngebayangin. di saat Gen Z lahir ya. Mungkin 2001 2002 Wow, gila. gitu. Nah, lalu nggak pernah dapat. Jadi kalau gini, kalau misalnya di industri perhotelan itu misalnya lu kalau udah lulus lu pengen jadi dapur, lu nggak bisa. Lu pengalamannya mana? Lu magang di mana? Nggak ada lah. Sementara saya punya magangan di dunia komunikasi. Akhirnya saya nemu sebuah profesi kala itu sangat tidak mainstream ya, penulis boga, wartawan boga. Apaan nih di sebuah majalah santap. Tapi saya tahu majalahnya. Jadi majalah itu memang very ahead of its time. We were doing cover yang udah Dove di saat itu. It was very modern. Di saat itu 2022 kita nge-cover people yang kayak William Wongso, saat itu loh Janet Denif yang bikin Ubud Food Fest gitu ya. Udah orang-orang di situ, udah bahkan orang-orang yang punya beberapa coffee shop yang sekarang udah nggak ada lagi menjadi artefak tuh ya gitu ya, kafenya udah nggak ada gitu. Tapi di situ saya tulis di situ ternyata saya kok menyenangkan karena akhirnya saya bisa menikmati kehidupan dapur dengan ngobrol lewat chef. Walaupun sebetulnya keinginan saya dulu gitu ya gitu. Walaupun sekarang sih ternyata kayaknya gue nggak kuat deh berdiri belasan jam gitu ya. Pergi paling pagi, pulang paling malam kayaknya. It's a very tough life kan untuk jadi chef gitu. And lalu dari situ majalah Santap akhirnya kami harus tutup gitu ya. Padahal we had a very good test kitchen facility at that time gitu. Nobody care about it gitu ya. Siapa yang care dengan lo sebuah majalah cetak yang keren, lo harus uji coba resep which cost very big at that time. Lifestyle, restoran, aduh masih sedikit banget ya gitu, beda banget sama sekarang. Jadi makanya it's fair to say gue bisa ngelihat yang dari dulu sampai sekarang, at least 20 tahun yang lalu ya yang bisa gue track gitu. Yang di saat itu masih Kemang itu baru mulai muncul gitu. Nah setelah itu akhirnya aku because jadi the cost was very big dan masyarakat belum siap gitu. Itu kayak majalah kayak Gourmet atau Bon Appetit di Amerika udah jalan, kita udah jalan juga. Tapi ya nggak bisa, masyarakatnya belum nerima gitu ya. Akhirnya tapi saya senang bisa kerja di situ karena saya bertemu dengan penulis kuliner guru. Jadi kayak saya punya editor in chief, dia itu dulu kerja di Femina dan she suggested me to coba lo masuk Femina. Jadi dia tuh dulu adalah one of the earliest penulis, dia tuh penulis feature tapi dia had interest on food. Jadi tuh dia menulis makanan dengan sangat bagus karena dia orang sastra ya. Namanya Ibu Hyang Marahimin. Hyang Marahimin. Dia penulis sastra. You imagine orang sastra nulis makanan, nggak ada apa-apanya lah kita saat ini ya kalau mau nulis tuh nggak bisa. Gue bikin analogi kayak dia tuh nggak bisa. Jadi dia bilang coba yuk masuk Femina gitu. Jadi saya seneng banget saya bisa belajar sama dia. Akhirnya saya melihat bahwa tulisan saya bilang cetek banget dia begini, udah biasa tuh saat dulu. Akhirnya saya pindah ke Femina dan dari situ karena kita punya akses yang besar ya media mainstream, saya bisa nulis apapun gitu ya menjadi interest saya dan makanya sampai sekarang sih banyak orang media stay di industrinya karena dunia sangat dinamis. Misalnya lo mau cabut nih, pasti lo dikasih challenge baru, which lo pasti maksudnya you're seeking for it gitu kan, apalagi nih. Dan makanya akhirnya tentunya kita nggak cuma nulis kan, akhirnya lu ngeplan. Misalkan kita ngebikin ngeplan tulisan, akhirnya kan ujung-ujungnya lu jadi planner konsep kan. Itu yang tadi sempat diskusikan di brief kayak ini Cece ini adalah yang megang tongkat estafetnya Ibu Hyang Marahimin gitu. Aku kayak sempat kayak sama Johan tadi pas menuju Jungla gitu briefing bareng sebentar kayak siapa lagi ya abis Tria gitu. Banyak teman-teman. Gimana sih caranya mentransfer knowledge as in you are a senior in the industry gitu? Karena mentorship tuh penting banget gitu kan. Ya,
Dari yang tim yang sudah pernah jalan sama aku gitu ya, aku memang melihat beberapa penulis memang ada bakat, bukan bakat, ada passion yang besar di situ. So it's not like a day job and then you go home. Iya. Prinsip gue adalah lu pulang dari kantor, lu jangan pulang ke rumah dong. Lu wartawan, lu harus bergaul dengan tren. Jadi misalnya, but that costs a lot of money, you know. Yes. A lot of money. Iya kan? Time Maksudnya, and dedication lu too. misalnya pernah ada tren kopi, ya lu harus sekolah kopi dong, gitu Iya, kan. benar. Lu harus sekolah kopi, and how much did that cost gitu. Walaupun lu nggak bakal buka bisnis kopi, lalu misalnya ada vegan trend, gue menjadi vegan, membeli bahan-bahan vegan, alat masak yang cocok dengan vegan, gitu. I made my own peanut Asli. butter with the Vitamix yang gue nggak pernah pakai sampai sekarang, gitu kan. Totalitas banget ya Anda. Gitu. Tapi emang bebancian belanja aja kali ya, sama bebancian jalan. Lu emang harus ada bebancian jalan-jalannya, dan lu harus ada ambisi Oke. bahwa lu harus tahu, lu kalau nggak ada ambisi, lu cuma jadi nulis transkrip aja, cuma nulis berita yang hard news, lu Harus sesuatu yang- thriving. Iya. Kayak Gitu. kamu ngurusin startup kamu, pulang pergi San Francisco, Indonesia like 2 bulan sekali, nggak capek apa? Yes, tapi itu juga kan harus bener-bener masuk ke lapangan dan terjun ngalamin sendiri. Iya, nggak gitu. sih? Pokoknya- Makanya kamu juga research, kamu juga kayak ini gitu kan. Itu makanya saya ada beberapa tim saya yang juga punya passion Iya. di situ. Jadi mereka seneng masuk ke dalam komunitas ya. Komunitas. Jadi misalnya Gak apa, itu aja. Say hi dulu, say hi sama pemirsa. Nah, ini ada kru di belakang layar, anaknya Ini- Cici itu ini, dia. Ini apa adalah riders paling mahal ya. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Ini kita raw cut ya. Makasih Nana. Terus. Gak apa, lanjut aja. Terus gitu. gitu. Jadi you name it. Ada tren apa? Baking gitu ya. Gue belajar Yeah. sourdough, apapun gitu. And just for the sake of kamu tahu siapa yang tahu yang orang penting di kategori itu. Wow. Jadi lu kalau nyari narsum nggak salah, kan? Maksudnya lu kalau nanya siapa yang ini, lu harus punya, lu harus bisa validate. Bener nggak orang itu orang yang paling tepat gue wawancara? Kalau lu nggak Yes. gaul kan, ya lu nggak tahu bener, Bener, apa bener, enggak bener, gitu. gitu. Makanya Jadi tadi gitu. Aku bilang kan sama Joan kayak ya Tria ini bener-bener sweetheart-nya teman-teman industri di Yes. FNI. Sweet Hati Agency kayaknya ya, nanya data ke gue nggak dibayar. Jadi pokoknya emang orang yang siap ngebantu 1, 2, 3 siap gerak gitu tuh udah Tria doang gitu. Yes. Tapi aku pengen tanya pertanyaanku ya Teh ya. Soalnya sekarang kan dunia media tuh lebih short form content, ya kan? Sedangkan writing, aku pernah lihat website Cetria juga gitu kayak I want to support people in writing gitu kan. Nah, Gue bahkan nggak tahu loh gue ada ada. Kan itu pasti gue awal-awal. Coba dibaca ini penting banget kutipan ini. Iya. I'm pushing forward Indonesian youngsters to make progress in the area that is important to me. Supporting the growth of Indonesian food writers. Gila sih mulia. Dalam banget kan? Terus Itu belum ada chat GPT kan? nah, yang paling penting Teh, Cetria tuh tulis katanya, kalau lo mau nulis, lo bisa kirim tulisan lo ke gue, ntar gue review. Atau tuh gue ngeblok itu ya? Anda sempet nggak mereview tulisan orang? Itu kayaknya yang kayak apa sih kalau orang pakai WhatsApp nama palsu tuh? Itu Anda balik lagi Nggak tahu, mungkin harus saya bina kembali ya itu multiply.com. Oke, gimana? Tapi pengen tahu gitu loh, kayak gimana sih buat sekarang tuh supaya writing itu tetap paling penting, karena writing itu kan nggak bisa ngasal-ngasalan ya. Betul. Karena misinformation Benar, man. dan benar-benar yang thoughtful writing itu like kayak data driven, Yes. based on research, bukan opini pribadi yang lumayan kan sekarang banyak neti yang nggak zen. Gimana tuh? Gimana untuk branch kayak dunia media yang short form sama bener-bener kayak thoughtful ya nulis ya research gitu. Menurut aku itu justru bagi media, bagi kami yang biasa menulis berlama-lama ya gitu kan, dengan data yang banyak baru kita bisa nulis sebuah artikel gitu. Justru sebetulnya itu cara kita cepat beradaptasi ya gitu ya. Jadi itu bagus sih sebetulnya bagi aku sih untuk merangsang kreativitas aku gitu ya. Kalau buat anak mudanya gimana gitu? Karena menurut aku writing tuh kan nggak boleh hilang. Betul, jadi sebetulnya itu ada dibutuhkan. Jadi memang kita misalnya kalau kita di website kami gitu ya, kita punya pilihan untuk menulis. Memang kita tapi tahu misalnya secara ideal tuh misalnya attention span orang seberapa cepat gitu ya, artikel seberapa panjang gitu ya. Jadi memang kita
untuk dari segi jurnalis kita tetap perlu memberikan kayak relaksasi kepada diri kita untuk menulis yang sedikit lebih panjang, lebih bentuknya feature gitu, feature kuliner gitu bisa kita taruh sesekali. Tapi tentunya untuk yang sekarang kan news kan udah cepet gitu kan, you cannot give people so many tulisan sebegitu panjang juga secara logik itu kan nggak make sense gitu ya dengan berita yang harus cepet banget. Masa lu ngasih tulisan orang panjang gitu kan enggak gitu. Jadi sebetulnya lu belajar menulis secara concise gitu ya, menulis data. Jangan kebanyakan tulisan yang bertele-tele gitu, sehingga menjadi tulisan yang lebih ringkas dan enak dibaca di smartphone gitu. It's Kan okay, sekarang, I think. Nah, sekarang kan audiensnya itu ini udah masuk target audience yang Gen Z. Terus kita mau menyambut anak-anak generasi Alpha, anak SD sekarang mau SMP, itu kan mereka Sebutannya Alpha. Iya, sebutannya generasi Alpha. Jadi kayak kita semakin nenek moyang ya. Sebagai milenial akhir nih. Oke, gimana sih sebenarnya jurnalisme F&B dengan media ya, dengan attention span yang pembacanya semakin sedikit kayak cuman video TikTok 5 menit, 3 menit, 2 menit lah itu udah kayak yang capek banget gitu. Gimana sih caranya tetap tadi kayak kata Cetria tetap punya elemen-elemen jurnalistik, tapi akhirnya bisa menyesuaikan dengan zaman juga. Mau nggak mau kan karena kita harus being adaptive kan, tetap digital savvy lah istilahnya gitu. Oke. Jadi memang aku bilang tuh sebetulnya semua itu ada kapasitas masing-masing ya. Social media, baik itu diproduksi oleh misalnya bloggers gitu, atau misalnya social media diproduksi oleh media, tentu mereka dua-dua punya kesamaan misalnya secara singkat ya, menulis sebaik mungkin dengan sesingkat-singkatnya gitu ya. Tapi tentu juga kami sebagai media, kami punya platform lain di mana kami bisa menyuarakan voice kita. Jadi misalnya kita bisa bikin events gitu ya, yang of course lu bakal butuh data banyak, dan data itu lo curahkan ke dalam bentuk events-events lo. Jadi sebetulnya medium kita bersuara tuh nggak cuma lewat social media, ya itu benefitnya adalah sebuah media yang selalu punya channel output berbagai bentuk supaya lo bisa menyuarakan voice dari brand lo gitu ya. Itu jadi maksud gue sebetulnya kayak kalau gue juga lihat beberapa media gitu ya, mereka bisa juga menciptakan konten-konten masak misalnya, konten masak yang selucu gitu ya, yang selucu kayak bikinan anak-anak home bakers itu bisa juga gitu. Jadi kalau di US kayak tasty.com bisa ya gitu. Cuman memang misalnya di belakangnya tentu misalnya mungkin gue nggak tahu karena pasti ada uji coba, lo lebih verified gitu aja kan, lebih verified. Dan tentunya misalnya gramasi lo pasti lebih benar. Misalnya gue nggak bilang, maksudnya gini kan di beberapa media kan lo dicek dulu gramasinya benar nggak, lo uji coba. Lalu penulisannya, resep lo tuh bisa dibaca sama orang awam nggak sih? Itu kan ada tekniknya ya, supaya resep lo tuh bukan buat diri lo sendiri gitu. Jadi misalnya lo lempar resep tuh siapapun bisa gitu. Jadi sebetulnya walaupun itu dia singkat gitu ya, tapi pasti dia ada proses penyaringan yang seperti halnya kita menghasilkan sebuah berita ya, ada layering untuk filter. Jadi gitu. tetap ada guidance-nya. Guidance-nya tuh sejauh apa sih? Kayak aku mau masuk ke pertanyaan berikutnya nih, kayak tentang trend food and beverage saat ini tuh kayak gimana sih kalau dari segi Tria sebagai media gitu, dan skill set apa untuk menceritakan si tren yang kekinian saat ini gitu kan. Ada kemarin kan sempat rame banget apa aja ya, Prombolomi lah, terus sebelumnya Kroffel, iya, ya kan? Terus kita ketahuan referensinya Kromboloni sama Kroffel kan ada. Milk Bun sekarang lagi Milk Bun ya. Oke, kayak gitu-gitu. Gimana sih caranya masuk ke tren food F&B saat ini tuh kayak apa sih, dan kayak gimana untuk being relevan? Oke, tentunya dengan misalnya seorang penulis ya, memang dia background, misalnya dia nulis makanan, tapi dia bukan dari background kuliner, itu menjadi lebih challenging. Tapi misalnya kalau dia dari background kuliner, misalnya kayak saya ada beberapa teman saya memang kita sekolah masak, it makes us easier to access to understand the trend gitu kan gitu. Jadi memang juga dari beberapa porsi gitu, dari beberapa komposisi berita kami tentu kita harus tetap menyertakan berita-berita yang viral ini, dan how do I keep up gitu ya. Bahwa dengan tadi teman-teman yang sangat baik hati di industri ya, yang selalu juga namanya kita media gitu kan ya. Mereka selalu misalnya feeding us selalu sesuatu yang baru gitu, itu juga sebetulnya itu masih terjadi banget sampai sekarang. Jadi saya juga selalu mendapatkan akses apa sih yang lagi baru sekarang gitu. Makanya menurutku tuh sangat penting kita berada di komunitas F&B gitu ya. Lalu jadi kita juga tahu gitu loh yang apa yang sedang diomongin sama anak-anak muda ya gitu ya. Makanya aku bilang bahwa selalu ingin tahu juga tuh sebenarnya skill set
lo harus selalu Keep hungry. pengen tahu gitu ya. Selalu pengen tahu dan ada kayak jangan kayak emosi tidak percaya itu harus dimiliki oleh gitu. wartawan. Kayak bener nggak sih gitu ya? Masih tidak percaya itu gimana sih? Misal kalau masih tidak percaya itu saya pakai kalau lagi ngedit tulisan misalnya ya. Ini bener nggak sih narasumbernya? Ini orangnya bener nggak? Lu misalnya data ini bener nggak? Itu lu harus selalu cek. Tapi supaya lu nggak setiap hari lu harus ngecek, lu harus by blood, lu harus senang. Lu ada di industri itu jadi lu nggak cek dikit-dikit, cek data dikit nggak. Tapi because you are in the industry, so you know ini data ini legit atau enggak. Kalau nggak misalnya lo bisa ada comparison, kayaknya lo harusnya jangan orang yang ini deh, atau lo justru jangan ngambil sudut pandang orang itu lebih punya sudut pandang yang menarik, yaitu ini gitu. Jadi relevan itu adalah lo tetap harus berada di industri itu, lo nggak bisa runway. So makanya maksudnya dengan umur gue nggak muda, tapi dengan Jangan ngomong umur nggak muda dong. Dengan umur gue yang sudah berpengalaman gitu. Gitu nggak sih? Jadi makanya kita lihat bahwa menjadi media itu penting adalah lo harus tahu behind the scene of the industry. Okay. Tapi double checking the source, bener apa enggak faktanya itu penting sih. Soalnya saat keluar gitu ya, kan kita semua baca dan kita anggap itu sebagai audience bener, iya kan? Iya makanya. Iya. Ya, tapi kalau misalnya di media yang super cepat ya, gitu ya, media yang hard to see cepat banget, itu lazim kalau misalnya kayak 1 atau 2 berita itu datanya belum valid gitu ya. Nanti dia akan mengoreksi itu di artikel ketiganya atau apa gitu. Berarti penting bagi kita juga sebagai pembaca untuk cross checking. Yes. Iya kan, lebih kritis juga sebenarnya. Jadi jalannya bareng-bareng kan dari media sama pembaca juga gitu. Oke, jadi kita akan masuk ke topik selanjutnya. Karena tadi Cetria juga sempat bilang kalau media itu nggak cuma nulis ya, tapi kayak multimodal kan, kayak event juga. And how do you play a role as a journalist, as a writer, tapi juga as such an amazing, extraordinary food event and food like organizer. Itu gimana cerita masuk ke sananya, Ceh? Events, nah dari situ juga sejalannya waktu dengan pertemanan saya dengan chef dan juga beberapa orang-orang branding yang ada hubungan dengan F&B, lalu kami tuh bikin sebuah inisiatif yang sebetulnya niatnya pengen memajukan dunia dessert and pastry di Indonesia. Lalu kita bikin namanya dulu Jakarta Dessert Week, just a year sebelum pandemi. Tahun 2019 berarti ya? 2019. Tapi karena kita juga sering mengkonsepkan bazar, kita nggak, of course kita nggak bikin sesuatu yang bentuknya bazar lagi. Tapi di saat itu kita pengen ngegerakin orang-orang untuk dine in ke restoran-restoran yang menurut kami punya narasi dessert yang sangat bagus di Jakarta. This is very curated destinations. Nah itu tadi konteksnya makanya orang-orang pariwisata juga nge-support kami karena kami menggerakkan mobilitas ya. Karena kalau kita ngobrolin industri Jakarta itu kan berkembang banget restorannya. So you have to put spotlight juga pada industri ini gitu kan ya. Yang juga menggerakkan ekonomi gitu ya. DKI Jakarta gitu kan. Dan banyak banget talent yang di sini. Jadi gimana cara kita membuat talent-talent ini, misalnya mereka banyak banget lulusan luar negeri gitu ya, atau mereka membawa teknik-teknik baru gitu ya, tren baru gitu, dan mereka membawa perubahan yang baru ke industri di Jakarta dan memajukan gitu, supaya mereka stay di Jakarta dan mereka bisa mengembangkan industri ini di Jakarta. How do we do that? Ya kita bikin sebuah appreciation of course bagi mereka, membuat sebuah platform yang membuat audiens melihat lagi karya-karya dessert and pastry. Juga kan misalnya tuh kan kalau kita misalnya di industri restoran itu mostly restoran dibuka lalu mereka membawa budaya menu yang berbeda, format misalnya kayak mereka ada appetizer, main course, dan dessert. Sementara kan itu bukan cara kita makan di Indonesia kan. Nah sebenarnya kalau kita pergi ke restoran makan sop buntut, nasi goreng, habis itu pulang, there's no room for dessert sebetulnya. Sementara orang-orang ini membawa budaya, maksudnya format struktur makan orang bule gitu ya, dengan dessert di akhir gitu ya. Nah ini gimana supaya orang Indonesia tuh leave some room for desserts. Jadi kita bikinlah si Jakarta Dessert Week itu. Jadi kita setiap tahun memilih chef-chef dengan produk-produk yang sangat bagus, and then we challenge them each year dengan tema-tema. Gimana nih lo selama sebulan penuh Jakarta Dessert Week, lo harus menyajikan limited edition menu ini. Jadi kita mengajak publik untuk FOMO dan mereka bisa melihat, bisa menyicip karya pastry chef favorit mereka hanya dalam 1 bulan itu. Tria ini bersama teman-temannya, khususnya Tria, emang beneran bener-bener pakai hati gitu semuanya kan. Nah ini gimana sih ceritanya, apa yang ngegerakin gitu? What makes you thrive gitu? Gitu ya, sebetulnya Jakarta Dessert Week ini lucu banget komposisi foundersnya. Kalau misalnya ada 2 kami di media, itu ada saya dan Kevindra Sumantri. Kevindra itu juga punya media dan dia penulis dan dia juga mempelajari sejarah, landscape, juga perkembangan industri F&B di Jakarta. So kita ada perannya.
memberikan data. Lalu ada juga Talita Setiadi, dia punya Bo Bakery, so dia bisa memperlihatkan pada kita apa sih yang sedang menjadi isu nih di industri restoran gitu ya, gitu. Dari segi kacamata pebisnis ya kan. Lalu juga ada Mas Primo Rizky itu dia yang menghandle visual. Jadi gimana supaya kita membawa sebuah isu nih, kita pengen memajukan sebuah profesi, tapi kita membikinnya sesuatu yang bisa dilahap sama anak muda, sesuatu yang bisa di-churn oleh anak muda. Kita bikin visualnya kekinian ya, anak muda banget gitu. Jadi lalu juga ada Mas Gupta Sitorus, dia memang jagoannya PR and marketing ya gitu ya. Jadi dia bagaimana menempatkan supaya inisiatif ini bisa masuk secara regional gitu, what do we have to do, lalu tindak tanduknya kami itu harus seperti apa itu, dia yang memberikan seperti kami jalan ke sini, ini yang harus kita keluarkan secara komunikasi seperti itu Mas Gupta. Jadi so it's a very nice composition dari sebuah inisiatif gitu ya. Jadi orang planner ada, orang desainer ada orang berani marketing, semua tuh ada gitu kan. Jadi kayak kita harus juga mencari itu deh. Aduh, jadi lu jangan kebanyakan orang kreatif di bidang yang sama gitu kan. Nanti lu jadi harus nge-hire orang luar kebanyakan. Tapi of course as we expand, kita mau tetap meng-hire orang gitu. So jadi memang seru banget. Jadi kita bisa, jadi banyak banget ya teman-teman di pastry and dessert di Jakarta dulu yang misalnya yang mulainya bareng-bareng sama-sama kayak kami, kayak waktu kita bikin tuh ada kayak Elite Bakehouse, lalu ada Scarlett, macam-macam deh. Itu tuh yang sekarang lagi booming banget, orang-orang suka banget gitu tuh. Awal-awal mereka ikutan juga sama kami ya gitu. Jadi memang kita pengen menyorot produk dessert and pastry yang diproduksi dengan bagus di Jakarta. Karena itu kan menjadi edukasi juga bagi paletnya. Orang Jakarta dan anak muda juga gitu. Dan malah tempat-tempat lain juga ya Teh. Karena kayak Bandung dan lain-lain itu kan kiblat di Jakarta tuh lagi in apa gitu. Kayak bertahun-tahun lalu aku nggak kebayang kita makan pagi makan croissant di Indonesia. Kan makanya sekarang dessert week itu benar-benar jadi sebuah, bisa dibilang jadi ekosistem bahkan ya. Ada platform kan. Teman-teman dessert week kan mengkurasi, terus menseleksi, itu kan istilahnya gue udah pernah ikutan dessert week gitu. Ada semacam pride buat para artisan, buat para inisiator karena udah ikutan terlibat. Nah, yang mau ditanyain itu sebenarnya pelajaran pentingnya apa sih? Apa highlight yang bisa diambil setelah Jakarta Dessert Week sampai dari 2019 sampai kemarin akhirnya sempat di Medan kemarin gitu. Oh iya, kami sempat di Medan. Jadi sebetulnya sebelum masuk menjawab pertanyaannya Teh Dina, setelah Jakarta Dessert Week, lalu kita sempat juga walaupun kita formatnya dine in kayak restoran week gitu ya. Restoran di mana tuh orang-orang tuh kayak mereka megang map, mereka bisa cap jajan gitu ya. Hopping, makanya kita suka bikin tournya juga. Nah, akhirnya kita merambah ke dalam format bazar akhirnya. Karena bagaimanapun banyak sekali venue-venue minta bikin bazar tapi yang very curated dessert and pastry-nya gitu ya. Dan kita akhirnya melakukan itu juga. Jadi kita multi platform ya. Jadi kita sempat juga online dengan Tokopedia karena waktu itu pandemi ya. Gitu. Kita nggak bisa ngajak orang dine in dong gitu. Akhirnya kita membuat sebuah page khusus di mana isinya adalah curated dessert and pastry. Dan itu juga akhirnya membuka kami ke pintu yang lebih besar. Kita bisa jadi kenal sama teman-teman industri akhirnya. Tadi mau ikutan JDW tapi gue nggak punya restoran gitu. Tapi produknya luar biasa bagus ya. Asik ya. Mungkin home industry nggak pakai COGS kali ya. Gitu. Bagaimana mantan home industry kamu pakai apa? Kamu menggunakan gramasi passion ya? gitu. Jadi banyak banget misalnya dari online. Akhirnya mereka juga sebetulnya jadi stepping stone. Mereka gimana sih mereka meningkatkan capacity, branding, capacity, in terms of volume and in terms of consistency ya. Jadi saya melihat bahwa teman-teman ini ketika mereka diberikan support system yang baik dari audience ya, misalnya produk mereka bisa diterima, makin dilihat gitu ya. Jadi itu sebetulnya kan menciptakan pasar yang yang tadinya masih sayu gitu ya, akhirnya menjadi lebih hidup gitu. Orang jadi lebih tahu di pastry yang keren itu dari toko aja yang mana sih. Dan itu mereka juga akhirnya kita memperlihatkan orang-orang kayak teman-teman di kota lain tuh ini kiblatnya dan segala. Akhirnya makanya kita ke Medan dan kita bikin bazar juga di Medan. Itu cukup bikin Sun Plaza kagak bisa masuk. Itu festival pertama yang bikin orang nggak bisa masuk Sun Plaza saking antrinya banyak banget gitu. Karena jadi kita tuh we will land di sebuah kota hanya jika kita melihat industri sudah bagus. Jadi nggak bisa lu buka Dessert Week di mana akhirnya kita menjadi Indonesia Dessert Week. Karena akhirnya kita merambah ke Medan dan kita masih ada pipeline ke kota lain. But kita bakal start di kota itu juga industrinya cukup signifikan. Kayak di Medan itu kan home industry banyak sekali dengan produknya yang sangat bagus gitu ya. Jadi di sana antusiasmenya
sangat bagus gitu ya. And apakah kita akan punya lagi Medan Dessert Week tahun ini, dan memang take away-nya adalah memang teman-teman di industri ini sangat butuh sokongan ya. Sokongan edukasi terhadap produk mereka, dan ini sebetulnya juga merambah juga ke teman-teman supplier, distributor, yang akhirnya mereka jadi lebih ada pancingan, lebih ada sesuatu yang menjanjikan untuk membawa produk-produk yang bagus lebih ke Indonesia. Namun juga take away-nya adalah kita juga sebetulnya mendorong lewat tema-tema tahunan. Kita selalu bikin tema itu lebih mengarah ke Indonesia lah gitu ya. Karena memang kita pengen mendorong bahwa teman-teman ini selalu memiliki produk yang memang sangat Indonesia. Jadi misalnya let's say mereka membuat pastry atau apa dessert, itu mereka jadi dengan tema-tema challenging itu. Misal kayak tahun lalu tuh kita temanya folklore ya. Jadi kita mengajak teman-teman chef itu untuk melihat cerita rakyat Indonesia. Mereka jadi belajar gitu. Dan mereka meluangkan, kita kayak luar biasa kok si chef ini bisa, dan kita selalu mepet-mepet waktunya. Kok mereka bisa bikin menu limited edition dengan cepet ya, karena kita selalu hanya memilih toko-toko yang keren. Di belakang itu genius banget pastry chef. Mereka selalu bikin produk yang sangat bagus dengan cepat gitu. Lalu juga tadi kayak orang pariwisata dorong kita bahwa chef-chef kalian itu harus membuat sesuatu yang sangat Indonesia loh. Kalau nggak mereka produk sama dengan Bangkok, Kuala Lumpur, ya orang-orang akan pergi ke Bangkok, Kuala Lumpur, there's no difference on your products gitu. Sebetulnya dengan misalnya negara lain misalnya cuma punya pandan atau gurah aren, itu doang yang mereka tahu. Sementara kita punya biodiversity-nya gitu luas banget, nangka gitu. Iya gitu. Jadi itu kan mereka jadi punya karakteristik gitu, produk Jakarta dan mungkin produk Medan gitu. Aku kepikiran ini sih, kebayangkan Opepper kan pasti punya klientel yang dari lokal ataupun yang masih UKM lah ya. Nah, aku mau nanya nih sama Cetria, gimana sih caranya orang-orang yang baru mulai F&B, baru starting out lah gitu mereka, tapi mereka pengen masuk si komunitas itu, pengen masuk grupnya nih, pengen masuk circle-nya gitu, sementara mereka masih newbie. Tipsnya apa sih dari segi yang menginisiasi satu movement gitu kayak Dessert Week? Kita selalu nggak berhenti melakukan sosialisasi format kami. Jadi misalnya kalau kita itu tuh JDW itu tuh Dessert Week itu nafasnya tuh ada di format restoran week, di mana kita mengajak orang dine in ke tempat-tempat, karena kita menurut kita ketika lo pergi ke restoran, experience-nya ada di situ. Suara musiknya, suasananya, semuanya dengan makanan itu menjadi sensory experience kan. That is why kita melakukan format restoran week gitu. Dan itu juga sebetulnya kebanyakan orang familiar dengan itu, mereka cuma taunya jajan dessert, bazar. Sekarang banyak sekali inquiry ke kami, bikin bazar gitu. Nah, tentunya kita melakukan juga memilih dengan partner dulu. Kita pernah partner lagi seperti kayak seperti Asta gitu ya. Kita pernah bikin bazar di Asta 3 bulan gitu. Dan we chose juga karena itu perdana kami bikin bazar, karena kita melihat bahwa Asta ini juga memiliki kuratorial yang cukup ketat, dan itu menguntungkan bagi UMKM kami, teman-teman kami, karena mereka juga belajar ya caranya difilter orang, dinilai orang oleh yang orang-orang jagoan di retailnya Asta itu seperti apa, branding harus apa, misalnya tampilan lo kalau punya stand tuh harus seperti seperti apa gitu kan. Lalu akhirnya mereka cara menghadapi konsumen yang premium market, maksudnya dengan harapannya ketika mereka udah masuk ke upscale premises seperti itu bakal mudah mereka membawa ke premis-premis yang lainnya. Kalau mereka mau bazar di mana, karena dulu udah masuk Asta, beres gitu kan ya, gitu dan segala macam. Jadi tentunya juga misalnya mereka kalau mau ikutan komunitas kita juga misalnya ikut memeriahkan ya Jakarta Dessert Week, tentunya mereka konsistensi dalam produk, karena kita juga founders, kita juga daftar tukang makan gitu ya, kita secara sukarela selalu jalan-jalan, makan-makan, nyobain di mana-mana gitu. Nah kalau kebetulan misalnya yang kayak Gupta Prima, mereka sering banget traveling keluar gitu ya, jadi mereka seneng banget membawa apa sih rasa-rasa baru yang mereka bawa dari luar tuh, untuk mereka membawa cara mereka lebih memahami kualitas gitu kan gitu. Ya tadi kita ngomongin dessert kan, tapi kita nggak ngomongin makanan. Ini aku kelaper kan, gitu kan, sampai kita mau udah nggak ini banget ya, nggak kerasa udah mau masuk sequence terakhir, udah closing, Bunda. Sekalian tanya pertanyaan terakhir. Oh boleh, silakan, aku sambil buka makanan ini ya. Nah, jadi untuk user Opepper itu kan lumayan banyak ya di seluruh Jawa sampai ke Bali juga. Ini tuh yang sering mereka tanyakan ke aku gitu, karena mereka tuh banyakan resto dan kafe yang lagi naik daun gitu. Dia selalu kayak,
oh kalau misalnya kita mau ikut event apalagi yang udah besar-besar itu kan kadang suka susah dan mungkin harus fokus di Jakarta. Jadi mereka tuh nanya, Paper gimana akan bikin event gak untuk ayo kita rame-ramein bikin ekosistem dan naikin komunitas di kota-kota tersebut gitu. Nah dari Cetia sendiri mungkin bukan cuma buat Paper aja tapi orang-orang gitu ya yang pengen bikin komunitas dan yang pengen bikin event gitu di masing-masing kota untuk menaikkan di ekosistem itu gimana sih? Kayak gimana apa yang harus dipikirkan dan cara mulainya? Oke, jadi sebetulnya ada orang yang bikin sistem, ada juga orang yang misalnya kayak tahu setara gini, untuk bikin IP atau mau bikin festival, tentunya secara strategik itu strategi itu menjadi penting. Makanya kita harus penting tuh kalau kita amunisi termasuk orang-orang yang memang berada di dalam industri tersebut, karena mereka mengerti relevan di industri tersebut apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bikin lebih baik melalui festival kita gitu kan ya gitu. And to understand that lo harus ada orang di industri itu gitu kan ya gitu. Jadi sebetulnya walaupun festival itu kan gede banget ekosistemnya ya. Kalau itu kan kayak plannernya strategik ya. Orang-orang benar-benar ngerti di whatever festival that you will be making gitu. Lalu juga tentu kan orang finance dan segala macam, of course lah ya, marketing segala macam. Tapi untuk mengetahui apa yang industri itu butuhkan dan lo mengisi gap itu gitu, itu menjadi penting. Jadi you have to be the one yang melakukan sesuatu yang belum dilakukan festival lain gitu ya. Misal kalau kemarin kami memilih format dine in gitu ya, karena kita pengen jadi kayak misal kayak di LA atau Melbourne gitu kan, misal kalau kayak Melbourne Food and Wine gitu, orang akan selama periode itu mereka akan jajan kemana-mana gitu, satu kota itu meriah gitu. Dan yang kita pengen coba lakukan dan itu belum di tap in dengan brand-brand belum dilakukan lah gitu. Ininya itu menjadi penting sih. Jadi kita harus ngobrol dulu ke industrinya, so kita bisa hopefully bisa melakukan sebuah best practice ke dalam bentuk format festival. Festival itu kayak saya bilang, festival nggak selalu berformat bazar ya. Bisa menjadi format-format macam-macam lah gitu. Tapi misalnya walaupun kayak di Medan gitu, kita masuk ke Medan, kita melihat bahwa orang Medan tuh senang banget jajan di bazar. Of course we go to Medan dengan mengadakan bazar, karena itu misalnya format yang lebih make sense di saat itu di Medan. Although this year kita bakal serius banget di format yang dine in, karena industri udah tumbuh, kita udah lihat tuh talent lokal tuh udah mulai lebih dikenal, and mereka tuh punya pride banget sama restoran mereka. Jadi kita pengen ngajak orang Medan gitu untuk pergilah ke destinasi tersebut gitu. Harus disesuaikan karena di Indonesia itu kan beragam banget ya. Beragam. Jadi harus sama local lo harus culture-nya tuh blend. Orang seneng itu tuh gaya belanja itu gimana di kota itu gitu. Benar-benar, itu beneran kayak istilahnya riset market dulu, customer behavior mereka kayak gimana, baru kita bisa tap in kira-kira apa sih yang sebenarnya menarik buat mereka. Jadi different city beda-beda, different place jadi beda-beda. Itu yang serunya Dessert Week. Ngomongin soal dessert kan ini gue dari tadi udah ini ya, Anda seru banget kan ngobrolnya ya. Ini Sari-Sari, ini nggak ada sponsor ya, jadi kalau yang punya Sari-Sari tahu tolong sponsorin kita. Termasuk makanan Indonesia. Termasuk Komporina yang di belakang ya. Termasuk Komporina yang di belakang itu. Jadi ini kita udah masuk segmen ketiga ya, teman-teman kreatif. Jadi tadi ini benar aku udah bilang kan, pokoknya ini raw banget ya, ini yang pertama. Jadi kita kayak banyak salahnya, jadi nikmatin Tapi aja. Teh Dina, saya tuh emang sering banget disuruh orang ngisi podcast untuk yang episode pertama. Untuk tes suara dan tes lighting ya. Aduh, saya tuh tersinggung, kadang-kadang tuh saya tuh tersanjung atau tersinggung ya. Nggak, berarti Anda bagus. Biasa tuh yang pertama tuh emang yang paling strong kan. Makanya Anda disebut narasumber babat alas ya. Jadi spesialis BA, apa brand ambassador? Bukan babat alas. Oke, kita mau ngomongin makanan F&B, tapi dari tadi kelupaan saking asiknya makanan baru keluar terakhir. Coba Cece dan Joan, coba lihat ini kita ada dari Sari-Sari ya. Aku mau nanya-nanya aja sih, ini kayak di Jungla nih sebenarnya. Kita kan sebenarnya pengen mengenalkan masakan Indonesia karena kita lihat nggak ada yang mengarsipkan makanan gastronomi Indonesia. Se-snackable kayak misalnya mau ngelihat musik ada Spotify dan segala macam. Nah kita pengen di Jungla ini jadi platform itu. Aku mau nanya-nanya dulu, kalian ada yang tahu nggak nih makanan-makanan yang di sini? Aku ada contekannya dari Yang nggak tahu kali, yang nggak tahu ya. Ayo, yang sebutin 3 deh dari di sini, 3 aja. Maksudnya? 3 namanya. Jadi Aku misalnya pilih yang ini. gampang. Wah, harusnya Joan mah dia karena tinggal di San Francisco, dia nggak paham Nggak challenge apa-apa, bagi- Joan. Aku Ini pilih yang gampang. Ini adalah challenge bagi Joan. Klepon. Aku yang gampang. Challenge bagi Joan. Cece lanjut. Ada klepon nggak? Kayaknya itu bukan klepon deh. Bukan.
Nggak ada Telepon dia namanya beda kali. Itu, Tapi dalamnya gula merah kan. itu namanya gue juga nggak tahu. Itu telepon. tapi Berarti Mbak kasirnya salah tuh. iya, ini ada ini Jalabria tuh kayak donat. Boleh aku minta nggak Jalabria? Nah, ini sorry Ini donatnya Indonesia. Iya, ini tulis Indonesia dan ini Donatnya menariknya, Indonesia. Indonesia itu benar-benar gluten free. Jadi tepung-tepungannya tuh emang benar-benar nggak ada tepung Amazing. terigu sebenarnya. Bayang nggak sih? Ini kalian mau yang mana? Ini soalnya buat property shooting emang harus diambil. Oh, nggak disimpan buat episode selanjutnya. Sampai kita dapat sponsor dari Sari-Sari. Ini menarik ya. Ini teman-teman FNB Luar bisa biasa masuk- nih built-in sari-sari ini. Teman-teman bisa masuk branding placement jadi konsumsi podcast kita ya. Jadi ini sebenarnya contoh buat sponsor berikutnya. Bisa built-in. Wah, ini enak sekali nih. Ya. Kualitasnya. Ya. Itu Kelapanya itu. Ini kupon teh. Iya. itu tuh Putri Putu Ayu. Putu Ayu ya. Ada kayak birumu ya. Oh, tadi tuh ongol-ongol cup. Ongol-ongol. Ongol-ongol Enggak, ini ongol-ongol. Ini mah telepon, cuy. ada dua lagi, ada ongol gini nih, makanya. Kebayang nggak sih kita aja nggak tahu jajanan Indonesia gitu. Karya episode kedua. Kita pelajarin dulu hari ini. Ya. Pepes sagu, aku tahu pepes sagu yang lapis-lapis. Itu hijau. telepon. Itu Mbak Saria tuh udah kebingungan SKU ya. Jadi kalau di reviewer itu pantang banget punya sambil ngomong gitu. Nah, Nggak boleh mukbang ya? Nggak boleh mukbang. Jadi sambil aku ngunyah, kamu nanya sama Tria ya. Oke. Aku nanya rapid questionku ya. Jadi ini sebenarnya aku tuh suka banget nonton podcast kayak dari Stanford GSB. Dia kayak akan undang orang-orang terkenal, terus di akhir acara ditanyain rapid questions. Nah, aku ada 3 rapid questions yang aku bakal tanyain ke semua guest kita. Siap nggak? Ini lupa. Ya. Ketinggalan. Intermezzo. Sorry nih guys, belum punya meja, Bu. produser. Siap nggak, Ceh? 3 nih. Iya. Oke, Oh, yang satu. pertama, Punten. yang mana? Lanjut, nah. Nah, Thank you. Oke. Pertama, makanan apa yang lagi kamu pengen cobain? Saya pengen nyoba karena saya suka banget makanan manis. Saya pengen yang kemarin menang 50 Best itu lah pastry chef, dia bikin vegan dessert mini coccato pasti apa mbaknya itu. Dia tuh kerja dulu editorial di Vogue Italy loh. Jadi pastry chef lalu. Wow. Kan menarik banget. Jadi dia tuh mengerti narasi di balik dessert. Coba lo bayangin, lo vegan nggak pakai krim mentega, gimana coba lo bikin? Susah banget ya. Berarti bahan bakunya misalnya is it unlimited or is just limited tapi she just has a very great ways of Ya. doing methods gitu, we don't know. Itu kalau bikin vegan harus skillnya Itu kan ya kayak sama kayak Asia, Jepang kan banyak yang vegan juga kan Yes. sebetulnya dessertnya ya gitu. Jadi sebetulnya keren sih dia infusing culture Japanese itu into something yang presentable ke kayak modern restoran. amazing. Gimana Oke. coba? Next Pertanyaan question. kedua. Bentar, sambil nanya aku. Bu, lapar ini. Lu suka lapis ya? Ya alhamdulillah ya, bagian sesi konsumsi. Belum makan dari pagi kita. Kita kan cerita lagi malam. Iya. Kita jam 11 Ngedip ya. PM. Jadi kita lagi midnight snacking, saudara-saudara. Ada produser, itu ganti aja jamnya turunin. Gak bisa, udah kita bilang aja kita lagi bersandiwara. Oke. Pertanyaan kedua. What's your favorite buku, podcast, atau sosmed account yang related to F&B? Aku suka social media tadi ya. Boleh. Atau Tadi apa podcast tadi? atau buku, podcast, atau social. Pokoknya any media. Aku suka si Bon Appetit ya. Oh, bon appetit. Lihat deh, mereka jurnalisnya itu semua punya karakter. Iya. Bener-bener. Jadi lu nggak cuma naro orang tukang nulis gitu, tapi ini anak punya background, jadi dia ada flair kan. Lu kalau naro cuma orang just doing the job for the money gitu, lu nggak ada karakternya gitu. Ya ada juga people doing the job for the money tapi also has a great character, ya bisa jadi. Cuman personality-nya loh. Nah, ini yang menarik. Kan Joan nanya rapid question. Ulang. Gak apa-apa. Bukan rapid question nih, deep
se-deep dan se-meaningful dia, berarti kita edit. Episode Jawaban sebenarnya ulang, pertanyaan kedua lu ulang. Gue bikin itu bagus. Gue suka. Ayo lagi, terakhir. Makanya gue tuh memperpendek durasi dengan cara gue tuh speed gue ngomong. Mana dari tadi kayak nggak mikir tuh, nih anak jawabnya kontes masuk ke dalam. Dia bilang sama gue, dia bilang sama gue tuh bikin pertanyaan ini kan jadi briefing duluan kan. Nih lu tanya jangan serius-serius dong. Lu tuh jawabnya serius juga. Aduh, ini langsung refleksi diri sendiri. Iya gue. Langsung. Pertanyaan ketiga, what's your favorite cooking gadget? My favorite cooking gadget selalu berganti. Karena setiap ada yang baru saya beli. Iya. Yang Gitu. terakhir. Tapi yang saya senang sampai sekarang, boleh sebut merek? Boleh dong, boleh. Siapa tahu kita disponsor. Ya, kita ini adalah konsepnya podcast DIY. Iya kan bener-bener Ya, kayak raw banget raw pokoknya. banget ya. Thermomix. Robot. Gitu. Sekarang karena saya butuh yang cepet, ART nggak ada, itu sangat helpful. Sama buat ini, buat flexing aja di rumah. Sebetulnya jarang dipakai buat gantung anduk ya kan. Dia buat bikin konten. Mungkin ada siapa-siapa yang mau beli ini. Dia lagi gak ada sale soalnya. Bukan, lagi rasel. Lagi buka pre-love. Setelah saya beli Thermomix didapati saya jadi jatuh miskin ya. Nggak boleh, bukan jatuh miskin dong. Jadi merepotkan suami karena banyak pengen jajan lagi. Gitu. Oke. Nah ini gantian. Kamu Giliran boleh aku makan. Ayo kamu giliran makan. Nanti dia nggak bisa makan. Lu nggak bisa nyobain dong. Jadi percuma ya gue menghidangkan sari-sari ini ya. Hah? Enggak, sebetulnya lo tuh podcast gini, kan di IG lo. Nanti kan ada video, lo bisa format lain. Misal tuh format lainnya tuh kayak si Ray, bukan Ray nggak berarti misalnya dia bersama Tria. Sebutin jajanan favoritnya kayak fit. Jadi tapi gitu. nanti Iya. lu Kayak di luar nantikan ini, podcastnya, di luar nantikan podcast. podcastnya di ini gitu. Kayak misalnya oke, foto Oke, cekret atau apa gitu. Jadi jangan ya udah apa-apa. jadi produser kita. Gitu. Oke. Di sesi closing ini pengen nanya sih sebenarnya skill set apa sih yang paling penting untuk masuk ke dunia jurnalisme di F&B industri? Oke, skill setnya adalah selalu ada keinginan untuk ingin tahu lebih ya. Lo pengen tahu lebih, lo juga harus bisa mengontrol emosi dan lo nah misalnya di dunia F&B ini banyak banget yang lebih banyak kayak laki-laki ya dinominasi kalau chefs gitu ya gitu. Nah bagaimana supaya kita bisa ngobrol sefrekuensi mungkin dengan chef-chef hebat ini bisa terutama laki-laki. So you have to have a knowledge yang benar-benar bisa nge-backup lo dan membuatnya sejajar dengan narasumber lo. Oke. Nah, ini kan kita idenya Rupa-Rupi ini kan cerita perempuan di dunia F&B ini sebenarnya kita pengen bikin ekosistem gitu tadi. Pengen connecting the dots, ingin membuka network, ingin menambah jejaring dan mentransfer knowledge gitu dan membuka akses gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya dari Cece sendiri nih, perempuan kan kayak, oh kadang-kadang gue jadi ibu apa jadi leaders ya, gitu kayak nggak? Oh gue nggak tega nih kalau ada kayak misalnya emang tim member kita yang nggak performs gitu. Kebayang nggak sih sebenarnya gimana sih cara apa aja sih yang Tria lakuin untuk kayaknya emang harus dengerin kata hati atau misalnya emang learning by experience atau gimana yang kamu lakuin sebagai sosok Tria untuk kasih tips ke teman-teman yang lain? Tapi bisa juga sharing gimana Boleh. sebagai perempuan itu di jurnalisme dan F&B semuanya kan cowok. How do you thrive gitu? Nah gitu sih. Heeh. Ini terakhir nih Pamungkas nih. Iya. Kita dengarkan dengan husu. Oke. Oke. Sebetulnya kalau lu serius dengan pekerjaan lo gitu kan ya, berarti kan lu sebetulnya menggali lebih banyak sesuatu yang bisa enrich lu kan to achieve that. And dengan sendirinya lo menjadi pribadi di dalam industri itu misalnya lama-lama menjadi menurut gue kayak gue nggak ngelihat kayak laki dan perempuan karena akhirnya minat kita menjadi sama gitu ya. Isu-isu atau concern yang kita rasakan menjadi sama sehingga sebetulnya di industri itu menjadi tidak penting laki atau perempuan, tapi sebetulnya siapa yang bisa membantu, siapa yang bisa lu ajak kerja bareng dan siapapun yang bisa apa nih yang bisa kita lakukan lebih baik. So
lebih kepada strategi kita ya, itu sebetulnya kecuali misalnya kayak kalau lo di dapur gitu kan, misalnya fisik itu misalnya berbeda ya laki dan perempuan dengan sendirinya gitu loh, kalau di dapur kan pasti endurance itu pasti beda gitu. Tapi ketika karena gue orang strategik, gue planner, itu sebetulnya capacity gue adalah gue memperdalam knowledge gue, dan itu ketika gue berada di lapangan bisa ketemu dengan orang-orang yang sebetulnya bisa mengisi ekosistem itu, kita menjadi setara. So it's very important for you, jangan takut dengan hal baru. Nah, banyak banget perempuan itu takut masuk ke zona yang baru atau bertemu, melakukan sesuatu yang baru karena banyak banget mereka reluctancy itu karena kepercayaan diri kurang tuh macam-macam ya. Pastikan latar belakang orang kepercayaan diri kurang itu juga banyak dipengaruhi dari banyak hal ya, mungkin dari dia kecil atau gimana gitu. Mungkin kalau dulu saya diajarin, saya cowboy banget deh di keluarga saya gitu. Gue untuk mencoba hal baru, gue masuk ke dalam sebuah komunitas baru tuh gue nggak biasa aja gitu ya. Walaupun sebuah komunitas itu misalnya isinya laki-laki, kan ternyata ketika di komunitas itu kan yang kita omongin adalah sebuah interest ya. And that interest can be misalnya cowok cewek bisa aja itu. So it's very important for you untuk selalu gali knowledge lo. Dan lo mau pergi kemana-mana walaupun lo perempuan, lo bisa menjadi setara kok gitu. Amazing. Berat langsung Kan bisa tuh, gue pakai jeda-jeda bisa dipotong ya kalau nggak bisa aman. So your turn. Nah, ini benar-benar emang versi perdana, inspiratif banget, kontennya juga daging banget, meskipun kita makannya kue. Kayak yang tadi Tedina bilang, Rupa-Rupi itu pengen membangun ekosistem supaya kita semua itu can support each other dan jadi thrive di dunia F&B. Nah, kalau ada yang mungkin pengen reach out ke Cetria tentang ngajak collab atau mungkin just like ask advice, what's the best way? Apa cara terbaik buat mereka bisa kontak-kontakan sama kamu? Oke, tentunya kalau teman-teman misalnya mau belajar tentang hal baru, misalnya kayak visual di dunia media, food, F&B gitu, atau cara nulis, atau how you present secara visual gitu, atau mungkin masak-masak juga, silakan DM aku di Instagram aku, Tria The Food Editor. Aku seneng banget memberikan arahan-arahan konsep visual ke teman-teman yang lagi mau belajar gitu ya. So I have my best practice use case. So teman-teman kalau yang udah mau belajar bareng sama saya, mau tanya-tanya, DM aja. Oke. DM dan juga kirim upeti ya. Jangan DM doang. Jadi maksudnya DM itu nanya alamatnya di mana gitu kan, mau collab nih gitu kan. Kan kalau kan nanya jawab banyak gitu ya. Jadi harus ada ridersnya juga, Bu. Iya. Kita lihat upeti yang mana yang paling mahal. Nanti kalau upetinya kurang tuh nggak sin itu DM-nya. Oke, so thank you so much udah hadir pertama. Jadi Terima kasih Joan dan Tedina. aduh, terima Yes, kasih banget. terima Kita yang kasih. terima kasih banyak sih. Semoga episode pertama ini bisa membuka dan kita juga bisa membuka teman-teman baru buat datang ketemu sama kita dan bisa berkelanjutan. Kita harus komitmen loh, Jo. Yes. Ayo dong. Dari pertama, emang podcast harus komitmen teh. Ayo, kita bisa guys. Jadi mau yang bantuin kita boleh ya hubungin kita ya. Nanti lama-lama komitmen kan gak ada, akhirnya dia nge-zoom dari San Francisco ke syutingnya. Kayak males nih dia mau sini gitu. Gue bilang sama dia kayak, Jo ini tuh jadwalnya menyesuaikan kehadiran Anda. Anda udah seperti Biasa tuh aku keliling ke Jogja, Iya. ke Semarang, kali ini semua aku gagalkan. Demi Tedina. demi Rupa-Rupi dong. Demi Iya Rupa-Rupi. kan? Dia artis internasional, Agnes lo kalah. Betul. Kalau nggak itu, aduh. Guys-guysnya yang ini bukan aku. Bookingannya luar biasa. Oke, so thank you so much teman-teman. Makasih banyak udah dengerin Rupa-Rupi, cerita perempuan di dunia F&B. Follow Instagram kita di sini. Tung. Sama TikToknya juga di sini. Karena kenapa di sini? Soalnya belum bikin. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak yang udah terlibat di podcast ini. Media utamanya Lamun. Terima kasih banget. Dasein Branding Konsultan juga thank you so much. Dan terima kasih Opepper. Yap, kembali lagi Tedina dari Jungla Thank you banget Ria. dan Joan dari Opepper. Dadah, bye-bye.